Oke, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom, selamat pagi, dan tentunya selamat bergabung kembali di BW. Kita mau sama-sama menyatukan hati kita mau sama-sama berdoa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami sembah, Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang telah Tuhan sertai dan Tuhan perlengkapi dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, pada saat ini, dimanapun kami berada dan bagaimanapun waktu kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu dan kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kuasai kami oleh Roh-Mu, lawat kami agar kami boleh merasakan hadirat-Mu yang membawa kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, dan sukacita dan kekuatan yang baru. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah korban syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami di tempat kami masing-masing. Kami rindu mengalami kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, ini dia puji yang akan kita naikkan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, oh Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya, ku rindu kepadamu Tuhan. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, oh Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, ku rindu menyembah-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan Engkau, Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami datang pagi hari ini, karena kami selalu merindukan Tuhan, merindukan jamahan kasih-Mu, merindukan kuasa-Mu setiap hari, setiap saat. Kami percaya Tuhan, takkan pernah sia-sia orang berjelih lelah mencari wajah Tuhan setiap pagi. Yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Boleh sambil angkat tangan saudara sebagai bentuk penyembahan kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Baik. Baik Bapak Ibu yang terkasih. Iya. Kita mau lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Pembahasan kita mau lanjutkan. Oke.
Bentar. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjut di 2 Samuel pasal yang ke-9, tapi sekarang kita mulai di ayat yang ke-9. Namun kita baca dari ayat yang ke-8 ya Bapak Ibu ya. Melanjutkan yang kemarin dan pas hari ini satu perikop selesai. Di akhir pekan ini ya. Oke. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang ada milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mikha. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Iya, oke. Apa yang menjadi pesan Tuhan, dan saya telah membuat catatannya, saya akan bagikan buat Bapak Ibu ya. Jadi kita kemarin sudah belajar mengenai bagaimana Daud itu menggambarkan seseorang yang tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Lalu kemudian seseorang yang juga memiliki rasa empati ya kepada orang lain. Lalu raja yang berbeda dari raja biasanya. Terlepas memang dia memiliki janji kepada Yonatan. Berarti kita bisa lihat, kita bisa simpulkan bagaimana kalau tiba-tiba Daud ingat, apakah masih ada nih keturunan dari Saul ya, cucu dari Raja Saul. Dan kemungkinan besar Daud melakukan perenungan ya, perenungan ketika membayangkan hidupnya dulu seperti apa, lalu kemudian sekarang keadaannya sudah berbeda. Dulu duduk di atas gundukan tanah pada saat menggembala domba, sekarang duduk di atas kursi raja, hidup nyaman di istana yang megah. Dan ketika merenung itu, ia mungkin flashback, bisa melihat dan mengingat bagaimana Tuhan baik dalam hidupnya. Dan Tuhan meletakkan orang-orang yang bisa menolong dia pada saat situasinya dan posisinya terjepit. Dan peran sahabatnya Daud yang juga selalu menolong dan mendukung Daud, yaitu Yonatan, tidak terlepas dari semua itu. Itu salah satu dari cara Tuhan menolong Daud ya, menyediakan sahabat Yonatan untuk hidupnya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, inilah gambaran ketika Tuhan kepada kita yang berdosa. Kita itu sama seperti anjing mati lah gitu ibaratnya. Karena upah dosa kan adalah maut ya. Kebaikan kita dalam dunia ini tidak bisa memastikan kita mendapatkan keselamatan. Keselamatan hanya bisa diberikan kepada seseorang yang memiliki keselamatan itu, yaitu apa? Allah, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus namanya. Tanpa keselamatan ini diberikan kepada kita, tidak ada manusia yang bisa memastikan dia selamat. Dia hanya bisa mengusahakan agar hidupnya baik, tapi untuk dapat keselamatan semua harus diberikan dari Allah sendiri. Sumber keselamatan itu, ya. Itu sebabnya bagaimana Tuhan memanggil dan memilih kita menjadi pewaris kasih karunia, pewaris kerajaan sorga. Itu bukan karena kebaikan kita Bapak Ibu ya, bukan karena kehebatan kita, bukan juga karena kebenaran kita, tetapi karena kita dikasihi Allah. Kita itu orang-orang cacat karena dosa Bapak Ibu ya. Manusia rohani kita ini manusia rohani yang cacat karena dosa.
Tetapi ketika kita mau membuka hati, kita izinkan manusia rohani kita dibentuk dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah darah Kristus mencuci semuanya dan menebus. Bagaimana Allah yang begitu jauh menjadi begitu dekat. Kita merasakan hadiratnya, kita merasakan damai sejahtera. Bahkan Allah bukan hanya sebagai Bapa, tetapi sebagai sahabat. Nah ini, konteks hari ini adalah ada dua persahabatan. Persahabatan dengan dunia atau persahabatan dengan Allah. Hari ini saya ingin mengencourage dan memotivasi Bapak Ibu semua, mendorong kita semua. Kalau memang selama ini barangkali kita lebih condong membangun dan menjalin persahabatan dengan dunia ini, saatnya mumpung masih ada waktu, kita membangun persahabatan dengan Tuhan Yesus. Ya, caranya dengan bangun pagi, gabung di BW, ini adalah salah satu cara kita untuk terus memastikan tali persaudaraan kita dengan Roh Kudus, tali persahabatan kita dengan Kristus sebagai Allah Bapa dan sahabat kita, itu boleh terus berjalan, boleh terus terjalin. Karena sahabat yang benar bukan cuma mendukung, tetapi juga bisa menjadi teladan. Dan tidak ada sahabat yang sempurna selain ia yang mau mati di kayu salib demi menganugerahkan keselamatan dan menebus dosa manusia. Jadi sama seperti Daud nih yang menerima Mephiboset ke dalam istana, itu bukan karena kebaikan yang ada di dalam diri Mephiboset atau di dalam diri Daud, atau bukan cuma sekedar dia mengingat janji kepada Yonatan sahabatnya semata, tetapi itulah kasih yang dia terima. Sama seperti kasih Yesus yang kita terima. Sehingga bagaimana Tuhan Yesus memperlihatkan dan bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus, kita bisa merasakan kasihnya, maka seyogyanya kita pun juga bisa menjadi teladan untuk memberikan dan membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang. Mulai dari lingkungan terdekat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, ya kerabat kita, baru kepada orang-orang lingkungan sekitar kita. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjadi sumber kebaikan Tuhan dan sumber kebaikan dan sukacita bagi orang lain juga? Ya, jadi vertikal dan horizontal ini benar-benar bisa ketemu di titik tengah, tapi tentu vertikalnya harus lebih panjang. Karena apa? Karena kalau kebaikan kita terbatas, tapi kalau kebaikan Tuhan tiada batasnya. Kuasa kita terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Nah, caranya adalah tentu kita harus menjaga kehidupan kita dengan baik. Kita harus bisa membatasi apa yang menjadi potensi kita untuk semakin bersahabat dengan dunia ini, lalu kita mulai membuka ya batasan-batasan yang selama ini membatasi persahabatan kita dengan Tuhan Yesus, supaya berkat dan kebaikannya tidak terbatas melimpah dalam hidup kita. Amin. Ya, karena apa? Kebaikan kita yang berasal dari Allah, tentu itu adalah kebaikan yang berasal dari buah Roh Kudus yang bekerja secara adikodrati dan sebebas-bebasnya dalam kehidupan kita. Manusia bisa kita bohongi, tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Makanya orang-orang yang punya kebaikan tulus itu biasanya dia mengandalkan hati nuraninya. Karena ketulusan itulah yang akan menciptakan kebaikan bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang tercatat dalam Mazmur pasal 145, ya. Mari kita baca yuk, Mazmur 145. Anda boleh catat, saya akan izin untuk membacakan bagi Anda. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Demikian ada tertulis kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bentuk kebaikan Tuhan itu apa sih? Di ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang bersabar dan besar kasih setianya. Dunia ini mengajarkan sabar itu ada batasnya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita kembali pagi hari ini, yang namanya sabar tuh nggak berbatas, Bapak Ibu. Ya, sabar itu ya sabar.
Kitanya aja yang lebih banyak membatasi kesabaran itu. Kenapa? Karena mungkin kita belum mengambil kesabaran yang kita dapat dari Allah, kita bagi kepada orang. Jadi kita juga mungkin udah lama nggak merenungkan kebenaran dan kebaikan Tuhan, lalu kemudian mendalaminya, lalu membagikannya. Ketika kita bisa merenungkan bagaimana Tuhan tuh sabar sama hidup kita, yang bolak-balik mengecewakan Tuhan, kita mendalami itu, maka saya yakin dan percaya kita bisa membagikan sabar dengan kadar yang tiada batas ini. Karena apa? Karena kita mendalami peristiwa dan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika bentuk kesabaran yang tiada batas dari Allah, ketika Ia inkarnasi jadi manusia, Tuhan Yesus Kristus menyatakan di Matius pasal 25 ayat 40, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kalau kita korelasikan kepada peristiwa Daud, tidak ada yang lebih hina selain anjing mati, Bapak Ibu. Ibaratnya gitu, seperti anjing mati lagi, bangkainya anjing gitu ibaratnya. Tetapi Daud mau melakukan sesuatu untuknya. Ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi ternyata sekalipun pada saat itu belum ada peristiwa inkarnasi Allah jadi manusia, tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah salah satu prinsip dan pengertian yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, bahwa kalau kita melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ada alasannya, karena aku saja siap untuk terhina di kayu salib. Aku turun ke dunia ini saja, aku sudah siap untuk menjadi hina karena aku adalah Allah yang mulia. Tetapi demi untuk memberikan sebuah keteladanan. Bukan manusia nggak mampu, bukan Allah nggak bisa menjadikan manusia. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, manusia tetap seteladan apapun, ujung-ujungnya dia berasal dari benih persetubuhan. Benih itu membawa benih dosa dari zaman Adam dan Hawa. Tapi kalau Allah dari roh jadi daging, gak bawa benih apa-apa. Makanya dikatakan bentuknya seperti apa? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Matius 25 ayat 35 sampai 36. Ya. Tadi Matius 25 ayat 40. Tapi sebelumnya ada satu penjelasan di Matius pasal 25. Ya, sekali lagi Matius 25 ayat 35 sampai 36. Inilah bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan. Kalau ada teman kita dipermalukan, biasanya kita malah pergi. Malah mungkin kita pura-pura nggak kenal. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan, kalau ada yang dipermalukan, ketika aku telanjang, kan orang telanjang itu kan malu. Kalau saya merasa malu, kita jangan membuat dia makin malu lagi. Sama seperti yang saya pernah katakan dulu bahwa di BW yang beberapa lalu, bahwa ketika ada satu hal yang kita temukan kesalahannya, udah jangan ditekan terus. Karena dia sudah malu. Saatnya beri dia pakaian. Saatnya apa? Beri dia perlindungan. Jadi kalau misalnya ada, apalagi orang terdekat kita melakukan kesalahan, dia sudah tahu dia salah. Karena dia sudah muka dari wajah aja sudah, wah saya tahu nih saya salah gitu. Udah, pasti kalau iblis di dalam diri kita sedang menguasai kita karena emosi kebakaran jenggot, pasti maunya akan apa? Menghancurkan dia dan mempermalukan dia. Karena iblis mengintimidasi kita. Kamu tuh udah dipermaluin, kamu sudah dihancurkan. Masa kamu gak hancurkan dia? Tapi saudara, kalau prinsip ini bertentangan dengan prinsipnya Tuhan Yesus, berarti apa? Kita sedang melakukan untuk iblis, bukan untuk Tuhan. Karena Tuhan gak pernah mengatakan ketika ada telanjang, maka telanjangi lagi sampai ke tulang-tulangnya. Tapi beri dia pakaian, artinya beri dia perlindungan. Pakaian kan sifatnya untuk melindungi tubuh kita, supaya kita tidak malu. Kalau anak-anak kita, kalau suami kita, istri kita, menantu kita, ada sesuatu yang membuat mereka malu karena kesalahannya,
atau mereka dipermalukan oleh orang, bukan membalas orang itu sebagai prioritasnya, bukan semakin mempermalukan mereka karena menurut kita mereka sudah membuat kita terhina. Ingat Bapak Ibu, yang sedang kondisi telanjang itu mereka, bukan kita. Tapi bagaimana kalau saya, Abuna? Saudara nggak perlu khawatir. Ketika saudara dipermalukan orang, Tuhan akan memberikan saudara perlindungan. Lebih dari sekedar pakaian yang dikenakan kepada manusia dari manusia yang lain. Karena perlindungan daripada Allah adalah perlindungan yang adikodrati, perlindungan yang sempurna. Jadi langkah-langkahnya itu jangan menunggu orang berbuat baik dulu baru kita berbuat baik. Semua orang bisa melakukan ini. Tapi kalau kita tetap berbuat baik, sekalipun orang belum berbuat baik kepada kita, toh itu tidak akan sia-sia karena Tuhan Yesus yang membalas itu semua. Ya, untuk itu Bapak Ibu, sudahkah kita juga menjadikan orang-orang di samping kita, suami itu seperti sahabat, istri seperti sahabat, anak-anak ya seperti sahabat, orang-orang di pekerjaan, pemimpin dalam pekerjaan, perusahaan, karyawan kita, ya. Bukan berarti ini Abuna ngajarin harus makan terus satu semeja atau apa, ribet banget, bukan. Tapi ada kok semua momen yang dimana bisa kita pakai. Pada saat ibadah, kan gak masalah kalau gembala makan bareng sama semuanya yang lainnya, jemaat dan pengerja. Ya kalau di OIC saya dan Abuni, kami selalu makan ya makan satu meja. Awang makanannya sama, ngapain dirubah, dibeda-bedakan. Lalu kemudian bagaimana dengan helper di rumah kita? Ya kalau misalnya contoh nih, adalah kita sebagai majikan juga boleh kok untuk memberikan apresiasi buat orang yang sudah lama membaktikan diri, dari anak-anak kita masih kecil misalnya, atau yang merawat ibu kita misalnya pas yang bersangkutan ulang tahun. Biasanya makannya terpisah misalnya. Coba makan bareng, satu meja, sebagai bentuk apresiasi. Atau mungkin ada hal lain, tentu harus kita lihat karakter orangnya seperti apa. Lalu kemudian kita harus berdoa dulu sama Tuhan, supaya tidak ada terjadi yang namanya, ini gara-gara diajak makan satu meja nih, ini gara-gara dikasih hadiah nih, dikasih hati nih, malah ngelunjak orangnya. Nah itu semua kan berbalik ke kita juga. Cara kita memperlakukannya seperti apa, berlebihan gak? Yang penting gak berlebihan, orang gak akan melunjak kok. Melunjak dalam pengertian memang ada beberapa orang yang memiliki masalah dalam karakter mereka. Tapi saya bicara dalam garis besar secara umum. Kan gak semua orang punya masalah dalam karakter. Ya. Nah untuk itu Bapak Ibu, jangan lupakan peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang sudah Tuhan pakai dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin orangnya sudah meninggal. Mungkin orangnya sudah nggak tahu di mana. Bukan berarti saya nyuruh Anda cari. Tetapi doakan. Karena apa? Bagaimanapun juga, kalau bukan karena orang ini, saya tuh nggak bisa loh punya ini. Sekarang sampai di posisi yang sekarang. Doakan mereka, saya sudah cukup kok. Biar Allah yang melawat mereka. Allah yang menjamah ketika mereka sakit. Allah yang mengunjungi mereka ketika mereka sedang terpenjara dalam sesuatu yang membuat mereka sesak dan bergumul yang berat. Bukan berarti kita harus eksis. Ya, eksis kalau cuma sekedar biar kelihatan orang berbagi, biar dipuji, oh ini orang punya bakti sosial atau apa. Saya bukan mengatakan orang bakti sosial itu palsu, enggak. Tapi maksud saya adalah dengan mendoakan, menaikkan doa yang tulus kepada mereka dan mengingat, ya Tuhan saya tahu betul ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan menolong saya melalui orang-orang ini. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ini semua akan membuat kita menjadi pribadi yang akan jauh dari keegoisan diri, lebih mementingkan diri sendiri. Nah, kita harus bisa melakukan ini supaya anak-anak kita tidak jadi pribadi yang egois. Jangan cuma mendapat berkat, tapi kita siap jadi berkat bagi orang lain melalui perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Jadilah
orang pertama yang melakukan kebaikan bagi orang lain. Jangan menjadi orang kedua yang berbuat baik setelah kita mendapat kebaikan dulu dari orang lain. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mementingkan dirinya. Ia mengutus dirinya ke dunia ini. Dunia ini tidak memberikan apa-apa kepada dia. Tapi dia memberikan dirinya untuk dunia ini. Kita tuh nggak bisa memberi apa-apa untuk Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah menyatakan dirinya lebih dulu, kita mampu untuk berbuat baik kepada orang dengan bijak tentunya, bukan sembarangan baik. Karena semua perbuatan baik kita kalau ditaruh di tempat yang buruk, kita mau juga berdosa. Kita juga salah ya. Jadi ini bukan tentang sembarangan berbuat baik. Oke Bapak Ibu yang terkasih, demikian ya Bapak Ibu ya, gambaran yang sudah kita bahas di perikop ini. Ya. Ada satu kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Diana kalau tidak salah. Silakan Ibu Diana. Shalom Pak Yosef. Siapa nih yang mau menyampaikan kesaksiannya? Kalau tidak salah mereka ini sedang menuju ke Jogja kalau tidak salah. Iya. Dari Malang menuju ke Jogja. Iya. Oke deh. Silakan Bu Diana. Masih ada waktu sekitar 5 menit ya, mohon maaf ya. Silakan Bu. Shalom semuanya. Shalom. Bu, maaf suaranya. Iya. Bagaimana Bu? Menyaksikan cinta kemurahan Tuhan itu waktu tepatnya di tanggal 10 April pas Lebaran pertama. Habis BW kami udah siap-siap. Oke Bu, mohon izin suaranya hilang-hilang. Mungkin Ibu boleh tetap satu arah aja. Iya, di satu arah. Jadi, Kemudian pas mau check out itu, kami kan check outnya pagi. Jadi kami mau ke kereta kami keberangkatannya jam 8 pagi dari dari Batu Malang. Nah, mau mengejar kereta ke Jogja. Dan kami tuh waktu kami pesan kereta di tanggal 1 Lebaran pertama ini, waktu kami check out pagi-pagi dari Malang, kami udah pesan ke hotel. Pagi itu kami mau check out. Jadi eh, dari bla bla dan puji Tuhan, jam 4 kami langsung check out, mau mencari Grab untuk ke stasiun. oke. Jadi Ibu langsung check out habis BW, Ibu check out langsung ke stasiun. Cari Grab, cari Grab. Nah, ini cari Grab ini nih yang eh kita nih dari jam 6 tepat itu kami cari itu udah hampir setengah jam, itu Grab nggak dapet, nggak ada satupun yang muncul di aplikasi. Itu was-was karena perjalanan kami ke stasiun itu kata jam buat stasiunnya, dan saya pikir kamu terlambat. Kalau terlambat kita tiket kita bertiga ini akan hangus, bisa 2 juta Oke. lebih. Oke. Grab ini Pak Yosef bisa karena nyari-nyarinya nggak ketemu, udah pakai aplikasi InDriver, kemudian saya juga bantu coba cari pakai aplikasi Gokar, Gojek ya. Jadi kita bagi tugas. Nah, saya sampaikan ke Yosena, kamu berdoa ya, Mami Papi mau cari Grab. Kita udah berdoa kan dari atas, kita udah berdoa. Saat di lobby, saya suruh dia jangan buka HP, jangan lihat-lihat yang lain. Kamu doa, Mami Papi juga mau cari cari yang Grab kan. Oke Bu, sebentar Bu. Saya ulangi sedikit ya karena suara Ibu sempat hilang. Jadi Ibu mau check out,
jaraknya juga jauh. Kalau terlambat nanti bisa hangus. Ibu sama bapak sudah cari-cari aplikasi tapi nggak bisa dapat drivernya. Akhirnya pas di lobi ibu suruh Yosena untuk jangan main handphone dulu tapi fokus untuk berdoa karena bapak ibu juga mau berdoa sambil ibu usaha gitu ya bu ya. Betul, Abuna. Ya, Oke, betul. lanjut bu, silakan bu. Ya tadi supaya lebih jelas. Oke, lanjut silakan bu. Karena belum dapat, akhirnya itu petugas lobinya, resepsionisnya ngelihat kita ya, kok kita belum jalan-jalan, belum dapat kendaraan mungkin ya. Langsung dia coba menawarkan bantuan untuk mau tanya kemana buat akomodasi buat ke stasiun. Dia juga udah menghubungi saudaranya, ternyata itu lebaran pertama dan itu nggak bisa. Saudaranya juga apa lagi sholat id ya. Dan Ya, Nah, kami juga, aduh, iya ya, kenapa kita pagi-pagi sekali lagi kita salah banget ini mah. Kalau ya, kita tahu Lebaran pertama di Malang itu mayoritasnya kan Muslim ya, Abuna ya. ya, Jadi kita heran ya, dalam nama kita berdoa, Tuhan, tolong eh, mudahkan ya. Karena kita kalau benar-benar hangus kita keluarin biaya 2 kali. Nah, kemudian ya, kayaknya gelisah bolak-balik udah kayaknya mau emosi mau marah jadi mau lihat tingkah Yosena bergerak sedikit yang menyebalkan dia udah mau emosi. Nah langsung saya ingat Abuna tadi di BW bilang ehm, kalau bapak ibu mau jalan-jalan kalau ada itu permasalahan yang ada permasalahan tolong jangan yang satu lagi ada masalah yang satu yang ibunya atau istrinya menenangkan suaminya. Saya ingat pesan Abuna itu dan kemudian saya bilang kok saya ngalamin ya ya udah saya berusaha tenangin Yosefnya gitu. Saya tenangin Pak Yosef, saya bilang percaya aja pasti cari tangan. Kayaknya tuh tenang tapi Pak Yosef tuh gelisah banget. Saya tuh tenang, saya nggak tahu ya kalau saya berasanya kalau saya tenang itu guna aku pasti lancar nggak tahu kenapa di setiap mau apa aja kalau saya menghadapi Tuhan, kalau saya tenang saya percaya Tuhan Tuhan pasti akan jalan gitu. Nah akhirnya akhirnya bu. Tuhan setengah 7 lewat itu ada aku buka aplikasi ya Buna bukan aku yang buka aplikasi Pak Yosef kan nggak dapat dapat tuh saya buka aplikasi pilihan dapatnya dapat satu supir udah tuh waduh cepet-cepet langsung kita beritahu pihak hotel kita udah dapat Pak nggak usah cari lagi dia lagi berusaha nyari juga nah Hmm. udah dan di situ ambil hikmah juga kita pemilik hotel itu kan muslim juga maksudnya resepsionisnya muslim apa juga muslim tapi mereka mau berusaha Ya, artinya menolong itu juga mereka punya hari besar ya, gitu. Seharusnya mereka juga bisa saja sibuk ya. iya betul Bunda tapi mereka berusaha gitu Puji dan Tuhan. mobil ini kami masuk ke dalam mobil kami ngobrol gitu kan yang bokar ini drivernya kami ngobrol saya tanya dulu selamat pagi Pak. Terus udah masuk ke dalam saya tanya Bapak maaf Bapak apa merayakan Lebaran soalnya saya pikir dari tadi nggak ada yang nemu gitu ini Bapak nggak sholat id apa gimana ya gitu ya terus saya tanya Bapak merayakan Lebaran kata dia oh enggak Bu saya enggak kata dia gitu oh kok enggak nah, udah nih langsung mikir ini antara Kristen atau apa gitu ya. Terus saya lihat ini apa saya Nasrani. Waduh, tambah tambah sukacita ya Una. Saya Nasrani, Bu. Oh, puji Tuhan, baru sekarang selamat Iya. Nasrani kalau itu Iya, iya. Oke. Jadi saya jelas dulu kan Bu ya. Jadi di masa-masa itu ternyata pantesan Ibu kan sempat WA nih bahwa terima kasih Abuna selalu nih kalau lagi check out. Terima kasih Abuna selalu membawa kami dalam doa-doa Abuna dan firman dari BW langsung teraplikasi. Oh, jadi ternyata ada satu kondisi juga yang saya sempat sampaikan dan itu terjadi dalam Ibu dan juga Bapak. Ya, kalau saya melihat ya wajar ya. Jadi dalam hal ini bukan Pak Yosepnya orang yang emosian. Terkadang malah justru biasanya biasanya itu yang lebih panik kan perempuan ya biasanya saya juga nggak tahu kenapa kok pagi kemarin itu ngomongnya
Kalau suami ini ya istrinya yang kasih tenang gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa kok saya ngomong kayak begitu. Tapi itu semua Roh Kudus yang pasti, itu yang saya percaya, ya. Jadi itu terkonfirmasi terjadi, malah ibu sama yang ngalamin. Lalu kemudian ya memang itu adalah hari besar saudara-saudara kita yang umat muslim yang merayakan hari besar mereka, dan kita bersyukur Tuhan boleh tolong melalui saudara-saudara kita, dan juga Tuhan boleh tolong juga malah ketemu dengan sesama Nasrani, yang artinya tidak mengganggu kegiatan saudara-saudari kita yang memang harus, ya tentunya kita khawatir seperti itu. Nah akhirnya pada saat di mobil itu terlambat nggak sampai stasiun, Bu? Oh, puji Tuhan, Abuna enggak terlambat. Itu kami kaget juga ya, karena mengejar waktu. Itu bapaknya bawa mobilnya cepat banget, malah kami yang tegang di dalamnya ya. Itu enggak Ibu yang tegang sama bapaknya sama langsung ngebut ya. Oke. ngebut. Itu sampai di stasiun jam 7 lewat. Sedangkan kita naik itu setengah 7 lewat, itu bisa nyampe stasiun jam 7 lewat. Jadi masih lama itu kereta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Waduh. Tolong sampaikan kepada Pak Yosep ya, salam dari kami semua. Kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya. Juga untuk Yosena ya. Terima kasih Bu Diana. Ada yang mau disampaikan lagi barangkali Bu Diana sebelum kita akhiri BW-nya? Satu lagi Abuna, itu Pak apa Bapak drivernya itu juga berbagi kesaksian. Ternyata dia bukan asli Nasrani, tapi beliau juga dari Muslim bertobat. Dia juga bersaksi sih. Wow. Wow, wah ini kalau kalau ini kesaksiannya harus harus Senin nih, Bu. Harus Senin kayak supaya Iya. sinyalnya bagus, kita bisa dengar semua ya. Tapi yang pasti puji Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, dan juga Tuhan juga berikan eh, kebaikan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Ya, berarti Ibu sekarang sudah ada di Jogja. Iya, sudah Abuna dari kemarin. Oh, dari kemarin. Oke, kita mau doakan ya. Dari nanti di Jogja, dari Jogja nanti kita akan doakan juga Bapak Ibu yang lain. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Bu Diana, terima kasih atas eh, kesaksiannya yang luar biasa ya. Dan semua oleh karena kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami menyelesaikan BW ini, Tuhan menghiasi dengan kesaksian yang hidup oleh Ibu Diana dan juga Pak Yosef dan juga Yosena. Terima kasih BW ini menjadi berkat dan dampak bagi setiap pribadi-pribadi yang mengalami penyertaan Tuhan. Kami mau memberkati tempat di mana Bu Diana dan Pak Yosef dan Yosena tinggal kemarin, staf-staf yang memiliki eh, kerinduan untuk membantu. Kami juga melepaskan berkat bagi driver yang sudah Tuhan kirim, yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang kami rindu juga akan mendengar kesaksiannya dari Ibu Diana. Kami juga memberkati Ibu Diana dan Pak Yosef dan Yosena. Kami yakin dan percaya Tuhan, selama mereka ada di Jogja, satu demi satu perencanaan mereka itu boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam mereka. Sehingga sampai mereka nanti masuk ke dalam mengikuti setiap kegiatan, datang ke setiap tempat, ada shalom, ada damai sejahtera Allah, dan pernyataan Tuhan hadir atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami semua diingatkan, biarlah kami tidak lupa bahwa kalau kami ada sampai hari ini, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kehebatan dan kerja keras kami, semata sebagai usaha kami, sebagai manusia yang sadar hidup adalah perjuangan. Tetapi ini semua tak terlepas dari campur tangan Tuhan. Karena tanpa tangan Tuhan Yesus, kami nggak akan mungkin menjadi dan bisa berbuat apa-apa. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami semua boleh belajar, dan kami semua boleh menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Kami rindu menjalin persahabatan dengan Engkau. Persahabatan kami tidak lekang oleh waktu. Dan kami juga rindu supaya bisa menjadi pribadi yang berbuat baik. Terlebih dahulu, orang pertama yang berbuat baik bukan menunggu kebaikan
dari orang lain, baru kami berbuat baik. Pakai kami sebagai cara Tuhan untuk memberkati, untuk melindungi, untuk mengayomi, untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan juga untuk membagikan apa arti kasih setia Tuhan di dalam nama Yesus Kristus itu, bahwa bagaimana kehadiran Allah itu dekat dengan orang yang terbuka hatinya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saatnya kami berpisah satu dengan yang lain, tetapi kemanapun kami melangkah, kami tidak pernah berpisah dari kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang mendengar dan menyaksikan, kiranya kita siap menerima berkat yang hanya datang daripada Allah Bapa dilimpahkan atasmu saat ini juga. Oleh karena persekutuan yang manis bersama Roh Kudus setiap pagi dan kerinduan kita untuk boleh datang kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Kemanapun engkau pergi dan melangkah, Tuhan Yesus selalu menyediakan penolong. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia, sehingga tidak ada kebencian yang engkau temui, tetapi kasih sayang yang engkau alami. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, kekuatan, dan mengalami penyertaan Tuhan yang nyata, agar kita boleh menerima, mendalami, dan membagikannya bagi orang lain, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Mari jempolnya sebelum kita berpisah. Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik, namanya Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita kasih tos pakai dua tangan ya, karena hari ini anak-anak Christian ada ikut nih, ada Audrey, ada Al, dan Shalom. Halo. Halo juga, Yosena juga pasti ada di sana. Baik, saya mulai panggil dua satu persatu ya. Tuhan memberkati Pak Mardani, Bu Sinai, dan juga Bu Rika dan Bu Leli Kristiani, Bu Femi, Pak Ogi, dan juga Bu Mimi. Pak Ogi jangan sedih sekalipun Liverpool kalah. Mungkin pas comeback dia bisa menang. Juga Bu Retno dan juga Bu Duma, dan juga Pak Yosef, juga Bu Linggawati dan Bu Sekar, dan juga Bu Elizabeth dan Bu Diana dan Pak Yosef dan Yosena, salam ya. Juga Bu Biho, Bu Lani, Kak Audrey. Halo Kak Audrey. Ada. Salam ya buat Kak Dera dan juga Ibu Natali dan juga Pak Papa ya. Pak Alvin, juga Bu Nancy dan Pak Jusman, Abu Nikartika, shalom. Ya, puji Tuhan ya. Iya. Tukang sayurnya belum datang ya, Bu nih ya. Lagi liburan ya. Juga Bu Natalia, Bu Helmi, dan juga Alden, dan juga Bu Dora Gunawan, Bu Laura, dan juga untuk Ibu Hirma, Pak Peno, dan juga Anaya, Kak Deren. Ya, sepertinya sudah semua ini. Bu Helmi, Simanjuntak. Iya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat, yang mau istirahat. Selamat bersih-bersih bagi yang bersih-bersih. Selamat. Oh ya, hari ini kita mau mendoakan, mohon izin Bapak Ibu, terakhir kita mau mendoakan Pak Ogi sama Bu Mimi mau menemani kakaknya yang akan dioperasi Bapak Ibu. Ya, kita mau berdoa yuk sama-sama. Tentu kita sebagai sahabat saudara seiman kita harus mendoakan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. 2 hari ini Pak Ogi dan Bu Mimi akan menemani kakaknya Bu Mimi, yaitu Bu Acien. Kiranya Tuhan campur tangan. Apa yang sudah dirancangkan memang perencanaan yang terbaik yang kami bisa, yang mereka bisa. Tetapi hamba yakin dan percaya, kami sepakat campur tangan Tuhan jauh lebih utama dan jauh lebih nyata. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong, sehingga bagaimana dokter bertindak, bagaimana itu juga Roh Kudus yang akan menyatakan dalam tindakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi yang merindukan keturunan, bagi yang merindukan usahanya semakin diberkati, bagi yang merindukan rumahnya terjual dengan pembeli dan harga yang tertinggi, bagaimana yang merindukan pemulihan keluarga terjadi, kami pasti akan mendapatkannya. Kami harus setia menanti sampai Tuhan menyatakannya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu,
Ya, Bye-bye. Tuhan memberkati. makasih ya Terima Bunda. kasih. Makasih ya sudah- Bunda. Makasih ya Ya, Bunda. terima kasih. Bunda. Setia terus ya menyaksikan Sampai YouTube kita kami kembali ketemu channel ya. di BW Foto Devotional. Yosef Tuhan dan berkati. Budaya. Terima kasih. Bye-bye. Ya, Bye. Bye-bye. sama-sama diberkat. Jangan lupa Bye-bye. kasih jempol ya Bapak Ibu kalau sudah nonton Ya, supaya dapat rapor bagus dari YouTube-nya. Tuhan berkati. Bye-bye. Terima kasih bye. ya Bunda Buni. Terima kasih juga Bapak Ibu.